Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi kembali lagi bersama aku Jokes Kripto dan Saham. Ini udah lama banget ya kita ya berapa hari nggak buat video karena mungkin kemarin lagi trip ke Surabaya dan lain-lain ya guys ya. Jadi kita nggak kesempat untuk membuat video. Mungkin kali ini kita akan membahas mengenai update Bitcoin terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini banyak banget yang komplain ataupun banyak banget yang komen dari netizen bilang, oh ini lihat nih Bitcoin makin naik bang, bukan makin turun, nggak sesuai dengan prediksi lu ya bang ya, katanya lu bilang mau ke 28. Nah di sini kita akan jelasin sedetail mungkin ya mengenai mereka yang berbicara seperti itu. Nah jadi kita akan mengupas mengenai hal-hal yang meyakinkanku mengapa aku mengatakan Bitcoin bakalan turun. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk yang pertama-tama, kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Untuk kalian juga yang mau gabung ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Jadi di sana kita bisa gabung-gabung ataupun join juga. Oke, jadi langsung aja di sini kita masuk ke bagian Crypto Bubbles dulu ya. Ini untuk market cap untuk mingguan itu naik ya teman-teman, jadi 3%. Nah ini kalau kenaikan gini mungkin ini sebuah kabar bagus atau kabar gembira lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini juga diikuti oleh beberapa anak-anak koin yang lainnya yang ya naik lah, kalian bisa lihat sendiri ya, seperti BNB, Sol, ETH dan lain-lain. Ini Luna ketika yang lain naik dia nggak naik gitu ya, tapi kalau yang lain turun dia malah kayak setan naik gitu. Oke, jadi langsung aja di sini teman-teman ya. Kita klik lagi untuk ke bagian yang berikutnya. Di sini kita akan cek dulu fear and greed dari masyarakat. Anjay, masyarakat nggak tuh? Dari masyarakat kripto. Fear and greed-nya ini kemarin 24, sekarang 27. Udah lumayan ada perkembangan sedikit ya. Nah, next di sini untuk yang akan kita bahas itu adalah Forms meeting gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa aku bahas di Forms meeting ini? Nah, jadi teman-teman harus tahu Forms meeting ini juga termasuk salah satu Forms meeting itu area sebuah ribet banget ya. Nah, jadi Forms meeting itu ya teman-teman ya, itu kayak rapat yang mana di sana itu menentukan kenaikan suku bunga dan lain-lain gitu ya. Nah itu tadi malam sekitar jam 1, dan kalau dari saham sendiri itu imbasnya adalah IHSG naik sampai 7.000 dan ini adalah ATH-nya ataupun all time high ya, selama ini tertinggi ya sekarang gitu. Nah jadi efeknya ke kripto apa tadi malam ya? Kripto tadi malam teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini Bitcoin itu naik tadi malam pada 3 jam lagi nih. Banyak sih sebenarnya kalau berita-berita gini. Nah ini yang penting sih kayaknya. Nah ini berita-berita gini teman-teman bisa baca sebenarnya, tapi lebih enak kita baca bareng gitu ya. Perang Ukraina dan Rusia memunculkan kripto sebagai tempat berlindung yang lebih aman daripada uang fiat palsu pemerintah. Nah benar, jadi kalau misalnya kalian nyimpan duit di kripto itu kayak ibaratnya tidak akan gitu ya, kecuali kalian salah alamat pengiriman atau yang lain-lain gitu. Nah jadi lebih terbuka, transparansinya lebih bagus ya, pokoknya itulah tentang kripto di zaman sekarang gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kripto itu udah lumayan maju lah dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya kan. Nggak setiap tahun bertambah sebuah teknologi itu makin maju ya, nggak semuanya gitu ya, karena ada yang juga mundur gitu. Nah tapi kripto ini semakin lama kita lihat semakin maju dan semakin banyak lah dilirik oleh masyarakat. Oke, di sini kita akan coba untuk menganalisa ini menggunakan time frame 4 jam dulu ya. 1 jam ini mungkin udah nggak berlaku nanti kalau misalnya teman-teman semuanya itu nontonnya entah jam berapa gitu. Oke, di sini kita akan coba dulu guys ya, kita analisa dulu. Nah, sini kita cek dulu. Guys. Kurang lebih gini sih. Nah, ini kemarin fake breakoutnya fake ya. Nah di sini teman-teman bisa cek dulu untuk Bitcoin sendiri kurang lebih begini. Nah ini Bitcoin sendiri ke sekarang di harga 40.900. Nah jadi 40.900. Kalau dari time frame 4 jamnya, kalau misalnya dia sekarang bisa menembus atas dan berhasil breakout,
kemungkinan dia akan terbang ya guys ya, kemungkinan akan terbang tinggi ke area sini, ke area 51, dan itu kita berharap banget ya dia bisa ke area 51. Nah tapi kan kalian bisa lihat ya, kejadian sebelumnya Bitcoin itu mengalami apa ya, pemalsuan gitu ya. Sini kita cek dulu, kita cari yang panah ke bawah. Nah Bitcoin ini mengalami, ini guys, nih kalian bisa lihat ya yang di panah ini adalah fake breakout ataupun false breakout. Jadi di sini adalah palsu. Ini kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Nah jadi kalau misalnya dia jebol seperti itu, atau bahkan dia malah mantul ke bawah dulu seperti ini teman-teman ya, seperti ini, baru dia naik lagi ke sini. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini adalah gambaran untuk Bitcoin sendiri. Kalau misalnya kita mau lihat dari menggunakan ini, nah di sini kita lihat dari Bollinger Band. Nah jadi sebenarnya Bollinger Band ini, sorry, kita salah menggunakan Bollinger Band guys, bukan Bollinger Band yang itu tadi ya. Gimana nih? Oke, tunggu, sorry. Bollinger Band yang normal aja. Nah, kita akan cek dulu untuk Bollinger Band-nya ya. Nah, jadi di sini kemungkinan ini Bitcoin bakalan ya, supportnya kalian bisa lihat ya. Garis kuning itu bisa jadi dibilang support, dan garis biru itu yang atas itu adalah resisten. Lalu di sini kalau misalnya dia menjebol garis kuning bawah, maka garis biru yang bawah menjadi support dan garis kuning menjadi resisten. Kurang lebih seperti itu kalau cara menggunakan dari Bollinger Band sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini kemungkinan bakalan ada kenaikan. Kalau misalnya untuk di support, kita akan membuatkan kotak supportnya. Sini kita akan hapus dulu ya Bollinger Band-nya. Di sini kita akan cek dulu area-area kuat ataupun area-area support yang menjadi pendorong nantinya kalau misalnya Bitcoin bakalan turun lagi. Ini udah di sini udah kuat banget ya. Ini dia guys. Nah, ini udah kuat banget. Mungkin di sini tidak akan dijebol ya menurutku. Di sini juga kejauhan sih sebenarnya. Gini sih. Nah, ini nanti bakalan naik gini ya teman-teman ya, kurang lebih gini, dan kita berharap betul-betul tidak ada berita buruk lagi sehingga Bitcoin tidak mengalami penurunan lagi gitu ya. Karena kan capek pastinya kalau turun-turun terus. Yang kalian hold juga di ini pasti sia-sia rasanya gitu. Kalian hold di spot itu sia-sia. Nah, terus gimana Bang kok bisa percaya gitu ya dari Bitcoin sendiri kalau dia bakalan turun ke 28 gitu. Nah, jadi di sini kita menggunakan time frame besar ya, 1 week atau 1 day. Nah, sini kita hapus ataupun kita hide dulu semuanya ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, dia itu sedang double top, dan di sisi selain double top, ini adalah salah satu pola bullish. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita mau menggambarkan double topnya gini ya, kita kasih kotak dulu teman-teman sini. Kita kasih kotak dulu. Nah gini ya kurang lebih. Nah hapus dulu, kita hapus dulu ya, sorry. Nah ini nggak ganggu sih, nggak masalah, yang ini nggak usah ganggu. Nah jadi gini ya teman-teman ya, kalau misalnya dia nanti betulan nyampe sini, aduh. Nah jadi kalau misalnya dia turun ya, dia bakal turun gitu kan, kalau dia turun ke sini. Gimana sih ini? Nah ini kalau bakalan turun ke sini ya, bakalan turun ke sini dulu teman-teman ya. Nah jadi kalian bisa lihat sih dari gambar yang sebelumnya itu bakalan mantul gini, atau bahkan bisa jebol ya teman-teman ya. Kalau misalnya jebol gini, retest ke sini dan sini, kita nggak tahu ya teman-teman. Nah tapi di sini kan kalian bisa lihat ya, di sini kenapa aku bisa ngomong seperti itu. Ini bukan dalam 1 hari atau 2 hari bisa seperti ini, enggak. Ini kan jangka panjang. Nah, kenapa aku bilang jangka panjang? Karena di sini kita menggunakan time frame 1 day dan kita melihat adanya yang seperti ini ya. Di sini si 2 dulu. Nah, terus ini ngapa nggak jebol Bang? Karena dia topnya baru 1. Nah, di sini kan udah 2. Ya, kenapa Bang bilang 2? Ya, di sini 1. Di sini 1. Nih, double top. Ini namanya double top. Ya, di sini udah ada 2.
dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini kemungkinan dia bakalan menjebol terlebih dahulu. Nah, tapi kalau misalnya dia mantul dan membuat seperti ini lagi, kita akan cek ya pattern bearish, pattern bullish. Pattern bullish ya di sini. Salah satunya pattern bullish itu ada yang seperti tadi ya teman-teman ya. Aku lupa namanya. Kayak di sini ketemu namanya bullish range angle. Nah, namanya bullish range angle itu kurang lebih seperti ini ya. Bullish range angle itu mirip deh seperti ini. Nanti dia akan mantul lagi ke seperti garis yang sekarang aku di sini ya. Nih. Tapi semoga mantul ya teman-teman ya. Nanti di area bawah ataupun sekarang langsung terbang ya nggak masalah. Cuma kan antisipasi aku bilang antisipasinya teman-teman di sini bisa untuk bisa jaga-jaga lah uang aman itu ketika dia main ke bawah-bawah dulu ya. Nah, tapi di sini Bitcoin bakalan mantap ataupun Bitcoin bakalan terbang ketika dia sudah duduk di atas 46. Kalau dia udah duduk di atas 46k itu mungkin bakal ke 50-an dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin gitu sih prediksi dari aku ya. Prediksi itu bisa salah dan bisa benar. Dan ya silahkan kalian analisa